selama dia menjabat bupati, membantu 21 pesantren. 21. Satu pesantrennya 1 miliar tiap tahun. 1M, 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 1M. Mengirim, dia satu periode. Selama 5 tahun jadi bupati itu, dia mengirim 70 anak morawali ke Yaman. Jumpa sama saya dengar ceritanya gini, saya jumpa. Betul Bapak mengasihi 1 miliar satu pondok? Betul Pak Ustaz. Nggak ditangkap KPK, dipanggil saya. Nggak takut Bapak. Untuk apa saya takut? Orang duit negara kok, bukan untuk saya. Saya mengembalikan ke masyarakat. Terus waktu ditanya, apa Bapak jawab? Mencerdaskan anak bangsa, tanggung jawab negara. Terus Bapak kirim 70, ya. 70 orang Bapak kirim ke Yaman. 70. Bisa dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung, istiqomah. Bagi yang belum, segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Sekarang sedang marak antara ibu dan anak saling membuka aib. Bagaimana hukumnya? Ini konten. Anak pula sedang marak. Orang cuma 2 orang kok se-Indonesia. Jadi model gini. Bagaimana supaya informasi sekarang antum nampak apa yang ada di hadapan antum ini sekarang nampak? Teh kan? Bagaimana supaya informasi tentang teh ini hilang? Maka naikkan ini. Masih nampak teh? Antum perhatikan di dunia medsos sekarang. Kalau sesuatu muncul tiba-tiba pas antum scroll dari pagi sampai sore, itu aja. Itu berarti ada sesuatu yang mau ditutup. Jadi tolong cerdas bermedsos. Ini konten. Apa yang mau ditutupi? Ya banyak yang mau ditutupi. Banyak yang mau ditutupi. Itu namanya kalau bahasa kampung awak, intelligent operation. Paham? Operasi intelijen. Datang seorang laki-laki melaporkan anaknya kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, tolong cambuk anak ini. Anak ini anak durhaka. Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Ditanyanya anak ini, kenapa kau durhaka? Lalu anak ini bertanya balik kepada Umar, kami ini sebagai anak punya hak enggak terhadap orang tua kami? Kau punya hak. Apa hak kami? Pertama, mak kau baik. Yang kedua, nama kau baik. Yang ketiga, makanan kau baik. Kata anaknya, aku tiga-tiga tak baik. Makku budak hamba sahaya, perempuan yang tak baik. Nama aku pun dikasihnya nama tak baik. Dikasihnya nama anaknya Kumbang. Kumbang yang dalam kayu. Yang ketiga, makanan pun tak baik. Emak tak baik, nama tak baik, makananku pun tak baik. Apa kata Umar kepada ayahnya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anak kau ini durhaka sama kau. Jadi selama ini kan selalu orang nyebut anak durhaka, anak durhaka. Rupanya ada ayah durhaka dengan
emak durhaka. Kenapa anak itu bisa begitu? Jadi memang banyak sekali perbuatan Allah yang kita tak paham. Orang berzina, minum khamar, mabuk, menunjukkan dirinya buat dosa mujahir. Kalau anaknya baik, lalu apa lagi dapat kita? Iya kan? Coba pikir-pikir. Coba antum pikir-pikir dulu. Ada orang pezina, pemabuk, pejudi, pemakai narkoba, angkuh sombong. Tahu-tahu anaknya baik. Anaknya penghafal Quran. Terus apa lagi dapat kita? Paham itu kan? Lama saya berpikir, kenapa orang yang buat dosa, anaknya juga buat dosa? Ya disitulah keadilan Allah SWT. Itu udah hadir di dunia itu. Di akhirat nanti. Pejabat, korupsi, makan haram, berzina, berjudi, minum khamar, tak sholat, tak puasa, tak pernah pengajian. Jadi ditanya orang saya, Pak Ustadz, kenapa bupati-bupati, wali kota, gubernur-gubernur, pejabat-pejabat itu tak terpikir untuk bangun Islamic Center, menolong pondok pesantren, mengirim santri-santri ke Mesir, ke Yaman, ke Makkah. Padahal kan tinggal tanda tangan aja tuh kan. Tahun ini kirimkan 100 santri, 50 ke Ahqaf Yaman, 50 ke Al-Azhar. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kenapa 5 tahun, 10 tahun tak dibuat sama sekali? Kenapa tak terpikir di otaknya untuk berbuat baik? Lama saya berpikir, kenapa ya kok tak terpikirnya? Saya pergi ke Morowali. Morowali, Sulawesi mana itu? Sulawesi Tengah. Morowali, Sulawesi Tengah. Saya ngetes saja dari itu. Di situ ada bupati. Bupati bukan gubernur. Selama dia menjabat bupati, membantu 21 pesantren. 21. Satu pesantrennya 1 miliar tiap tahun. 1M. Mengirim, dia satu periode. Selama 5 tahun jadi bupati itu, dia mengirim 70 anak Morowali ke Yaman. Jumpa sama saya. Saya dengar ceritanya gini, saya jumpa. Betul Bapak mengasihi 1 miliar satu pondok. Betul Pak Ustaz. Nggak ditangkap KPK, dipanggil saya. Nggak takut Bapak. Untuk apa saya takut? Orang duit negara kok, bukan untuk saya. Saya mengembalikan ke masyarakat kok. Terus waktu ditanya, apa Bapak jawab? Mencerdaskan anak bangsa, tanggung jawab negara. Terus Bapak kirim 70, iya. 70 orang Bapak kirim ke Yaman. 70 Pak Ustaz. Bisa dikirim. Lama saya terpikir, kok bupati-bupati lain tak terpikir macam Bapak? Enggak tahu saya Pak Ustaz. Rupanya setelah saya cerita-cerita, Ustaz tahu bupati yang Ustaz ngirim 70 yang 21 pondok itu ya. Rumahnya pun dari kayu Pak Ustaz. Sudah selesai sama dia dunia ini Pak Ustaz. Tamat pesantren dia, tamat SMA Pak Ustaz. Barulah saya paham kenapa bupati, gubernur, wali kota yang korupsi, yang makan haram, yang berjudi, yang berzina tak terpikir untuk membuat program ini. Kenapa? Karena kalau yang berjudi, yang berzina, yang korupsi, yang makan haram buat itu juga, kan masuk surga dia kan? Terus siapa yang ngisi neraka itu? Iya kan? Kalau bupati yang korupsi, yang makan haram, yang tebar pesona, yang bagi-bagi duit, yang berzina, yang makan haram, yang pakai sabu, pakai narkoba, mengirim juga 70 dan bantu pondok juga, terus dia masuk surga.
Masa orang ini sama tempatnya di akhirat? Pas masuk, kau dari Morowali? Iya. Kau yang baik itu ya? Aku tak baik masuk juga. Situlah keadilan. Paham tak antum yang saya cakapkan? Itu salah satu keadilan Allah. Orang yang makan haram, nengok haram, dengar haram, pikir haram, tidak pernah di otaknya terpikir mau berbuat baik. Saya 2 periode menjabat Pak Ustadz. Kenapalah saya tak jumpa sama Ustadz ya? Tak terpikir saya mau buat ini, tak terpikir saya nolong ini. Jadi apalah kerja Bapak selama 10 tahun itu, ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, tiba-tiba habis saja Pak Ustadz. Emang hebat Allah itu buat sesuatu. Wa makaru, maka Allah. Mereka buat tipu daya, dibalas Allah. Wallahu khairul makirin. Adakah cara berwudu yang jika kita bersentuhan dengan istri tidak batal? Wudu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, air kepala sama air telinga lain. Air kepala lain, air telinga lain. Mazhab Syafi'i, asal 3 helai aja kena, sah. Ambil air, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Sudah bersisir, sudah rapi, mau pergi undangan, takut rusak. Apa itu? Ambil belakang segitu. Sah. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, basahkan tangan nih, basah. Ditarik dari depan ini ke belakang, maju lagi ke depan, masuk ke telinga. 1 kali. Mazhab Maliki. Kalau antum pakai wuduk pakai cara Maliki tadi, antum berwuduk dari rumah macam itu, tidak terkentut, bersentuhan dengan orang di hotel, selamat menempuh hidup baru, kena ujung jari perempuan itu, atau jumpa sama orang tersentuh. Habis itu antum sholat zuhur di Masjid Ar-Rahman, sah. Karena cara wuduknya cara mazhab Maliki. Karena mazhab Maliki tidak batal kalau tidak bernafas. Mau kemana bang? Aku mau wuduk lagi. Tapi tadi abang cara wuduknya cara wuduk Maliki. Tak batal lah. Aku bernafsu nengok pengantin itu tadi deh. Apa? Sama aku kau tak berwuduk katanya. Pengantin tu berwuduk, gatal katanya. Karena istri suka bercanda. Setelah saya berwuduk, dia suka godain menyentuh saya. Batal. Karena bini kau bercanda pasti kau bernafsu. Kenapa pula lah kalian bercanda masalah wudhu? Begitu banyak canda lain. Dari kecil anak sudah sholat jamaah, disekolahkan ke pesantren. Sekarang udah kuliah, bangun subuh pun susah. Seakan dia tak peduli dengan kewajiban sholat. Tiap malam begadang, dinasehati, marah. Apakah tanggung jawab kami sebagai orang tua sudah lepas? Tak lepas. Saya kalau membaca-baca begini, lama saya heran. Heran saya tuh kok bisa anak itu tak takut sama orang tuanya. Kok bisa dia tak takut? Karena kami dulu, kami laki-laki dua-dua. Saya, adik saya laki-laki. Tak ada perempuan. Tapi mak ini kalau udah bercakap takut kan? Tak pernah kami berani melawan. Kenapa tak berani? Karena dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau dari kecil anak-anak itu dibiarkan. Tak bisa dia tiba-tiba kita marah udah besar, tak bisa. Kalau udah besar agak susah ya. Dari kecil itulah kita. Kami dulu asal diginikannya mata takut.
Jadi cemana lah nih Pak Ustadz? Ya jaga-jaga aja lah. Cemana lagi? Tiap malam begadang, dinasehati marah. Pokoknya tak boleh berhenti. Makanya kalau bapaknya garang, ibunya diam. Kalau ibunya garang, bapaknya diam. Mesti ada yang garang. Kalau saya, mak saya garang. Kami takut kalau dia bercakap. Tak berani. Sampai tuanya tak berani. Maka heran saya kalau ada orang bisa melawan dia seorang tuanya. Berarti pernah dites-tesnya. Anak ini kan ngetes dia. Kalau ditesnya sekali, test drive. Tes dulu sekali. Kalau ditengoknya lemah kita, dicobanya lagi. Tapi kalau keras kita, jadi mesti keras. Jadi kalau sudah terjadi macam ini, pokoknya tidak berhenti bercakap. Kau jangan begadang, kau jangan gini, kau jangan. Tegas. Tegas. Tegas, konsisten. Kau kalau begadang, jangan kau balik ke rumah ni, tak aku kasih kau duit belanja. Tapi kalau udah bercakap begitu, jangan kasih lagi. Ini pergi dia merajuk 2 hari, baliklah nak. Asal udah ditesnya sekali, kalah kita, udah tahu dia. Alah kau, 2 hari kau tahan gitu kan. Kalau mak saya kalau udah tidak tu tidak. Kau kalau tak sembahyang, kalau sekali kau bertandang tidur, jangan kau balik lagi. Tak ada orang mati bawa anak. Itu cakap dia itu saya pegang. Tak ada orang mati bawa anak. Tak berani kan? Takut. Apa dibawakannya ke ustaz, ke adik ustaz? Ada dibawakannya cambuk? Tak ada cambuk. Pakai lidi? Tak ada pakai lidi. Pakai rotan? Tak ada pakai rotan. Terus parang panjang segini. Cemana lah mak kalau kami main biliar di situ? Ada tempat biliar. Cemana lah mak kalau kami main biliar malam-malam mabuk kami situ. Aku bawakan. Toga aku di atas meja biliar tuh. Mana berani kita? Betul kata orang. Di balik anak-anak itu ada ibu. Kalau ibunya tegas. Ibu kalau ibu termasuk orang yang lemah tak sanggup, serahkan ke ayah. Laki saya lebih lemah lagi Pak Ustaz. Payahlah. Musyawarah. Apakah ada perbedaan ketentuan dengan takdir? Takdir itu tak usah terlalu ribet, jelimet antum mengkajinya. Ikuti aja macam mana hidup Nabi Muhammad. Karena kalau sibuk mengkaji takdir ini, Jabariyah begini, Qadariyah begini, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Ribet antum. Menghafal istilahnya aja poning kepala antum. Masalah takdir ini ikuti aja macam mana Nabi melewati hidupnya. Nabi itu tahu tak dia tentang semua yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu? Tahu tak dia? Tahu kan? Dia kan udah naik ke atas. Naik dia. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi itu tahu. Tapi waktu perang Badar, coba tengok perang Badar. Macam mana dia, bagaimana dia berinteraksi dengan takdir. Berkemah di dekat tempat air. Kenapa berkemah dekat tempat air? Supaya pasukan musuh nanti kalah. Karena air sudah dikuasai. Pasukan berbaris disusun arah matahari terbit. Di mana matahari terbit?
Sini. Di sini pasukan Nabi Muhammad. Baris di sini kata Nabi. Supaya apa? Supaya nanti matahari terbit dari sini, musuh dari sini. Silau musuh. 2-0 kalah. 3. Nabi mesti tahu musuhnya berapa. Supaya kita tahu kekuatan kita berapa musuh. Malam-malam datang tukang masak mengendap-endap mencuri air. Tangkap. Tanya, berapa pasukan kalian? Kata tukang masak, aku tak tahu. Aku bukan panglima perang, aku tukang masak ya. Nabi Siddiq amanah tabligh fatona. Berapa kambing kau masak? Berapa onta kau masak? Aku masak kambing sekian, onta sekian. Kalau begitu jumlah kambingnya, segitu jumlah ontanya, berarti sekian jumlah kalian. Tahu Nabi. 3-0. Nabi tahu berapa jumlah musuh. Nabi berkemah dekat air. Nabi berkemah tempat matahari terbit. Malam, besok mau perang hari Jumat. Malam 17 Ramadan, Nabi berdoa tangan ke atas sampai jatuh sorban. Tak ada Nabi tidur-tiduran. Waktu ditanya Abu Bakar, ya Rasulullah, gimana strategi kita? Menang kita ini. Udah. Gak usah kalian latihan-latihan. Gak usah latihan. Menang aja kita ini. Dah. Paham? Takdir itu serahkan urusan Allah. Kita berstrategi. Apa yang mesti kita lakukan berstrategi? Aku mesti selesai semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6. Di semester 6 aku mesti sudah masuk judul. Semua materiku habis, semester 8 aku tak masuk kuliah lagi, tinggal nunggu wisuda. Di semester 8 ni aku sudah berpikir tentang tesis S2, aku mesti daftar S2. Begitu. Saya begitu sampai di Mesir udah main otak nih. Aku mesti S1. Saya tengok ada disertasi tebal. S2, tesis S2 orang Riau di Sudan. Nanti aku S2 ke Sudan. Pokoknya aku mesti selesai S1, S2, S3. Nanti aku bawa ijazah nih ke Brunei, ke Malaysia. Aku mesti jadi dosen. Berpikir begitu. Ini sekarang mengkaji masalah takdir sampai gitu ini segala macam, pas ditanya, apalah strategi kau masa depan? Serahkan pada Allah. Bukan begitu Nabi menjalani takdir. Kalau sudah disusun strategi sedemikian matang, kalah. Baru berkata, ini adalah takdir qadarullah. Memasang takdir ini simpel saja. Antum nampak anak gadis, tapi antum tak mau buat dosa. Antum kuliah serius. Nantilah setelah selesai aku kuliah, setelah aku kerja, ada gaji cukup, tak menyusahkan orang tua, baru ku pinang dia. Dihilang sama orang tuanya, Pak, aku tak mau buat dosa, Pak. Nanti setelah aku kerja, aku datang meminang anak bapak ini. Satu strateginya semua. Ternyata setelah kerja, cincin udah cukup, biaya udah cukup. Begitu datang di situ, rupanya bapak sudah ngasih ke orang lain. Terus bagaimana sikap kita kepada Allah? Berarti Allah sudah menyiapkan perempuan yang lebih baik daripada itu. Hubungan kita dengan Allah ini cuma dua. Pertama, ridho. Kedua, husnuz. Itu cuma husnuz. Dulu Ustadz planning S1, aku mesti S1. Selesai S1, tahun 2098 berangkat ke Mesir. Tahun 2000 pergi haji, naik kapal laut. Sampai di Makkah berjumpa sama semua mahasiswa-mahasiswa. Otak ini mencari info S2. Yang mau dicari ini gratis dan bisa haji. Karena haji nanti sambil kerja dapat duit. Kau dari mana? Aku dari India. Cemana di India? India murah. Daging lembu, sapi, daging kerbau murah. Cocok nih India. Dan bahasa Inggris lancar.
everything tutorial. I tell you. Kelebihan India, biaya hidup murah, bahasa Inggris lancar, dan bisa bahasa Urdu. Kya hal hai? Tiket. Tapi tiket mahal kalau pergi haji. Ini untungnya, ini ruginya. Kau dari mana? Aku dari Sudan. Sudan murah naik kapal. Biaya hidup tak terlalu tinggi. Tapi cuacanya dua, panas dan panas sekali. Oh, positif. Catat. Sudan, ini kelebihan, ini kekurangan. Kau dari mana? Aku dari Irak, Mat. Kumpul sama kawan-kawan. Dari Irak, iya. Ada yang gratis sana. Universitas Saddam Hussein, gratis. Haji bisa tiap tahun. Haji tiap tahun, naik bis, murah. Mantap. Murah, naik bis, bisa haji tiap tahun. Bagus. Kalau gitu nanti tahun 2002 aku akan ke Baghdad. S1 Al-Azhar Kairo, S2 Baghdad, Universitas Saddam Hussein. Begitu saya tamat, dibom sama George Bush, rata Universitas Saddam Hussein. Qadarullah, takdir Allah. Pikir otak ini, cemana supaya kuliah tak minta duit. Begitu memahami takdir itu. Yang penting aku mesti punya 3 ijazah. S1, S2, S3. Nanti 3 ijazah ini akan kubawa ke Brunei Darussalam, ke Malaysia. Aku mau jadi dosen di sana. Pasang di dinding kamar tuh tulis S1, S2, S3. Saya dulu tuh sekolah di Air Molek. Cari nanti kawan saya yang sekelas sama satu tempat duduk. Buku-buku saya itu saya tulis Profesor Abdul Somad. Kata kawan saya sebangku tuh, Mat, ku minta sama kau, janganlah kau tulis lagi. Jangan kau tulis lagi. Kenapa? Saya bilang, aku takut kau gilo. Tak gila saya. Sehat saya sampai sekarang. Nanti pergi ke Air Molek, cari Madrasah Aliyah Nurul Falah. Mana asrama Ustaz Somad, cari mana kawan Ustaz sekelas yang sebangku dulu. Betul Ustaz itu menulis bukunya Profesor Abdul Somad. Tercapai, alhamdulillah. Tak tercapai, apakah tercapai yang macam Ustaz cita-citakan? Tidak. S1 dulu, S2 dulu, disuruh mak pulang. Habis itu baru pergi pula S3. Sempat dulu masuk ke suku Talang Mamak, ke suku Akit, ke Bagan Benio. Ternyata rencana Allah jauh lebih indah. Coba kalau dulu macam rencana saya, S1, S2, S3, dosen. Cumanalah hidup saya sekarang? Rumah, kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, mati. Rencana Allah jauh lebih indah. Sekarang 6 bulan sekali saya kuliah umum. University Islam Melaka, University Malaysia Sabah, UMS, University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Saya tetap mengajar di kampus. Tapi saya bisa masuk ke dalam Bagan Benio, bisa buat pondok pesantren dengan Ustadz Alnok, masuk ke suku Talang Mama, buat pondok lagi di Seberida. Lebih berwarna, lebih indah. Bisa tabligh akbar, bisa ke musola, bisa ke masjid, bisa endorse calon gubernur. Ternyata menurut Anda, kau cocoknya di sini, man. Coba antum bayangkan andai saya cuman ngajar di kelas. Kan mubazir suara saya ini. Kecuali saya memang orangnya tak berteriak. Pelajaran kita hari ini. Itu memang cocok di kelas. Kira-kira yang indah itu rencana saya atau rencana Allah? Rencana Allah jauh lebih indah. Tapi kita mesti punya rencana. Jangan nanti pas ditanya, apalah rencana kau? Rencana Allah jauh lebih indah. Kau buat dulu proposal kau. Baru nanti Allah juga punya rencana, punya kau. Ketika tak sesuai rencana kau ini, ada rencana Allah yang jauh lebih indah. Itulah memahami takdir.
Saya tak mau kalian sibuk menghafal ayat takdir, hadis takdir mubram, takdir muallaq, takdir. Paham aja tentang masalah takdir ini, beli kitab 50 Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Idrus Ramli. Ada contoh. Kirim ke grup. Situ lengkap semua udah. Antum pahamnya, menjalani takdir, jalani macam Nabi Muhammad SAW. Buat program, buat planning, tercapai, alhamdulillah. Tak tercapai, qadarullah. Hubungan kita dengan Allah dua. Pertama ridha, kedua husnuz. Kematian apakah ketentuan atau takdir? Ada tukang racun. Tukang racun meletakkan racun di ujung kelingking. Kelingking ini panjang. Itu makanya ditutup nih, supaya kalau ada yang berkelingking tak masuk ke dalam. Itu maka air minum itu tak boleh dibuka. Kalau dibuka air minum ini, disetiknya di sana, masuk ke dalam. Kalau udah masuk dia di dalam, racun itu di atas. Nah, maka diginikan jari kita tak nampak bayang-bayang. Masih nampak. Nampak bayang-bayang jari dia kan? Nampak kan? Tukang racun ni meracun 3 kali. Ku setik sekali, tak. Pas mau diminumnya, berbunyi handphonenya. Ya sebentar tak jadi minum. Pasang 2 kali, tak. Tersenggol. Pasang 3 kali, tiba-tiba dia dipanggil orang ke meja lain, ditinggalkan. Berkumpul semua orang di dunia ini mau mematikan kau. Kalau tidak mati, kata Allah, tak mati. Kalau belum mati, tertulis di Lauhil Mahfuz takkan mati. Diminum baygon itu satu ini, terbuntang biji mata putih. Terbangun, tak mati. Dituangkan orang susu kaleng. Ini baygon. Coba antum tuangkan susu kaleng. Baygonnya tumpah, tinggal susu kaleng dalam kan. Kalau ada orang minum racun, antum tuangkan aja susu kental manis itu sebanyak-banyaknya, keluar lagi racun. Ada laki-laki minum racun, saking tak tahannya direpet bininya. Diminumnya baygon. Bininya tahu, dituangkannya susu kental manis, keluar balik. Begitu bangun disangkanya udah di surga sama malaikat, sama bidadari. Tengok bininya juga lagi dua. Alamak. Tak mati kata Allah. Diambil tali mau bunuh diri. Berat kali dunia melompat. Bukan dia mati, tiang tu patah. Tak mati kata Allah. Ada takdir tu bisa memilih. Ada takdir tak bisa memilih. Saya baru pulang dari Rengat. Pas di Rengat itu ada anak kecil kelas 5 SD. Ustadz, agama itu takdir atau tidak? Terkejut. Kelas berapa kau? Kelas 5 SD. Canggih-canggih anak sekarang. Saya kelas 5 SD itu tak tahu saya tentang agama, tentang takdir-takdir. Hebatlah anak. Kalau saya mau jawab iya atau tidak mudah aja. Tapi saya mau anak ini berpikir. Saya ambil gelas. Saya tanya sama dia. Kau dulu, kamu orang apa? Aku Melayu Pak Ustadz. Melayu mana? Melayu Riau. Jadi Batak, jadi Cino, jadi Melayu. Jadi Batak, jadi Cino, jadi Melayu. Kau? Aku Melayu Pak Ustadz. Menjadi Batak, jadi Cino, jadi Melayu ini takdir dipilihkan Allah atau kau milih sendiri? Aku milih Pak Ustaz. Jadi kau milih jadi Melayu nih? Oh tidak. Jadi kau tak bisa milih? Tidak. Siapa milih kan? Allah milih. Jadi kau jadi Melayu ini dipilihkan Allah. Iya. Berarti kau tak punya kuasa untuk milih? Tak bisa Pak Ustaz. Oke. Berarti suku tak bisa milih ya? Tak bisa. Sekarang agama. Agama Islam,
Agama tak Islam, agama tak Islam, agama tak Islam. Kau bisa memilih atau tak memilih? Gunakan telinga, dengar baik-baik. Pandang mata, tengok baik-baik. Gunakan akal, pikir baik-baik. Gunakan hati, renung baik. Habis itu kau pilih antara tiga. Kau bisa memilih atau tak bisa milih? Bisa Pak Ustaz. Jadi kalau begitu agama itu milih atau tak milih? Milih Pak Ustaz. Kalau suku milih apa tak milih? Tak milih Pak Ustaz. Anaknya yang menjawab, mak ayahnya mengangguk. Susah saya menjawab anak saya ini Pak Ustaz. Anak-anak itu jangan dijawab iya atau tidak. Biarkan dia menjawab sendiri. Kalau kebetulan dapat anak yang cerdas macam itu. Kalau tak dapat cerdas, paling minta es krim, lato-lato. Syukurlah, tak susah kali jawab. Mohon doanya semoga anak saya bisa masuk aliyah pesantren Ma'had Az-Zahra. Masukkan, ikuti pendaftaran untuk tahun ajaran 2020. Tengok infonya, jangan nanti udah terlambat baru menghubungi saya. Saya tak bisa ngasih syafaat. Siapapun yang datang, mau anak siapapun, saya bilang saya tak tahu. Saya sudah serahkan ke ustaz. Ikuti infonya, tengok pendaftarannya, ikuti tes. Mudah-mudahan lulus insyaallah. Bagaimana mengikuti imam yang kurang tepat bacaannya? Kenapa dia bisa jadi imam? Kenapa dia bisa jadi imam? Imam itu mesti fit and proper test. Imam Masjid Ibadur Rahman, masjid dekat almarhumah mak saya dulu, itu 2 orang. Mahasiswa UIN, satu dah tamat, bagus. Saya ketua masjid. Kalian di sini berganti-gantian. Jangan sampai Salafi maju, nanti diambilnya masjid nih. Sementara tak ada pilihan lain untuk jadi imam. Mana pun tak bisa. Mesti ada diangkat imam, dipilih imam. Jangan dibiarkan maju. Saya memiliki ipar pecandu obat terlarang, narkoba. Tahu sampai bahasa lembut-lembut. Ketahuan setelah nikah dengan saudara saya 3 bulan sesudah nikah. Ini pelajaran. Nanti kalau ada perempuan adik kalian, fit and proper test. Tes urin dulu. Sikapnya pun mulai kasar dan tak mau ibadah lagi. Apa sikap kami sebagai keluarga Pak Ustadz? Kirim S2 ke Bandung. Jangan malu. Bawakan, karena ini pecandu narkoba tak bisa diruqyah. Wa idzu ka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamam, tak bisa. Pecandu narkoba tak bisa dimarahi, dihamuk tak bisa. Dia mesti rehabilitas. Sekolahkan S2 ke Bandung, namanya Badan Narkotika Nasional. Insya Allah 6 bulan sehat, pulang, jaga baik-baik. Karena mau dihamuk pun, anak kita tak gadis lagi. Siap rupanya punya anak, kemana akan jadi janda. Ada rupanya kawan kuliah dulu yang selalu menyanyikan lagu Kutunggu Jandamu. Kan tidak. Marah-marah rupanya selesai masalah. Kalau ku tahu kau dulu pecandu narkoba, tak ku terima kau. Balik rupanya anak kita jadi gadis lagi. Tidak menyelesaikan masalah mengamuk ini. Oh, ngamuk kita sama dia. Ya, orang akal dia udah kena. Nyanyi dia. Papa jangan marah, marah. Katanya, apa tak mengamuk kita? Orang dia sakau. Kumpulkan duit sama keluarga dia, bersama-sama sembuhkan. Memang cakap saya ini banyak orang tak menerima. Tapi beberapa tempat, anak saya ini Pak Ustaz narkoba begini bono. Saya bilang kirim ke BNN. Oh Pak Ustaz ini malulah kami. Kalian kalau dengar cakap aku. Setelah dikirim ke BNN, datang saya bertamu. Ustaz, tadi yang gendong anak itu, itulah anak saya itu Pak Ustaz. Udah sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dulu kau tak percaya. Sehat, ikut cakap saya. Kirim ke BNN. Cari nomor BNN. Sehat insyaAllah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Kami memohon hidayah, memohon ketakwaan, memohon menjaga diri dari haram dan syubhat. Berikanlah kami kecukupan. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Riau, jadikan Indonesia negeri yang aman dan damai. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikanlah kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.